Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami orang Katolik bersyukur mempunyai fondamen yang kuat. Kristus mendirikan gereja Katolik ini dengan meminta kepada Petrus, dengan mengutus dan memberikan otoritas kepada Petrus sebagai paus kita yang pertama. Bantu kami ya Bapa supaya kami tetap bersandar, beralaskan, berakarkan kepada salib Yesus, tapi juga salib Petrus dan salib Paulus dan salib begitu banyak orang. Bantu kami untuk berani memanggul salib kami sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan peringatan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Dua suku guru gereja yang menjadi dasar fondamen akar. Sehingga Kristus mendirikan gereja lewat pernyataan kepada Petrus, otoritas. Di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Petrus menjadi tahta, chair, kursi. Menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Batu karang. Tidak ada satu kuasa manapun yang dapat mengalahkan gereja. Sehebat apapun ya, zaman, gereja tetap tumbuh berkembang subur. Ya, dan itulah kita bangga sebagai orang Katolik. Kalau orang mengatakan gereja Katolik bukan didirikan oleh Kristus, sungguh justru didirikan oleh Kristus. Petrus adalah pemimpin para rasul dan Petrus diberi kuasa oleh Yesus. Ya, maka banggalah sebagai orang Katolik, yakinlah sebagai orang Katolik, bersaksilah dan bangunlah sebagai orang Katolik. Jangan pernah takut, gelisah, cemas dengan, maaf kalau mungkin disebutkan gereja-gereja lain yang menganggap seolah-olah hanya mereka yang punya Kristus. Tidak. Ya, gereja kita adalah gereja yang kuat dan tangguh. Ya. Itu yang Petrus. Paulus juga demikian. Paulus mewartakan Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Kemana-mana. Dalam penderitaan, dalam salib, penjara, dipukul, hampir mati. Ya, karam. Tapi dia mewartakan Kristus yang satu dan sama. Karena itulah ketika mereka berdua mati di kota Roma. Ya, Paulus setelah dipenjara cukup lama dipenggal kepalanya. Dan kepalanya terhempas 3 kali. Dan di situ mengalirlah air sumber kehidupan. Petrus lebih ngeri lagi ketika dia ada penganiayaan di Roma. Dia ingin pergi dari Roma. Lari dari Roma. Dan di perjalanan ketemu dengan Yesus. Dan Yesus mau masuk ke Yerusalem. Dan Petrus bertanya kepada Yesus. Mau kemana engkau Tuhan? Quo vadis Domine? Mau kemana engkau Tuhan? Aku mau pergi ke Roma. Akhirnya Petrus tidak jadi pergi ke Roma. Tidak keluar dari Roma. Tapi kembali ke Roma. Karena Yesus quo vadis Domine. Dan disitulah kerajaan Romawi yang besar pada zaman itu lalu diruntuhkan dengan adanya kerajaan Kristus, kerajaan gereja Katolik. Ratusan tahun kemudian, kerajaan Roma yang gegap gempita, yang hebat, dikalahkan oleh Kristus disalib, oleh para pengikutnya yang tersalib, para martirnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur dan bergembira di dalam gereja Katolik. Di tengah segala kelemahan-kelemahan, kerapuhan gereja Katolik, tetap yakin dalam gereja Katolik. Di tengah segala berbagai masalah, mungkin skandal di apapun juga dalam gereja Katolik, dimanapun juga, kita tetap yakin inilah gereja yang dikehendaki Kristus, diminta untuk mewartakan Kristus kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengalami penderitaan apapun juga dalam keluarga, dalam situasi, dalam sakit, dalam kanker dan apa saja yang impossible bagi kita, tetaplah bertahan. Karena penderitaan kita itu akan melahirkan suatu rahmat yang berlimpah untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk gereja, untuk siapa saja. Ketika di dalam keluarga kita menderita sakit, itu demi pemulihan, motivasi yang murni bagi gereja, bagi anak, bagi siapapun bertahan dalam
situasi yang tidak mudah itu akan memancarkan rahmat bagi keluarga, bagi kita semua, asal kita tetap tersenyum. Give smile to everybody, meski kita menderita sekalipun. Sekali lagi para saudara, mari kita bersyukur atas rahmat kedua orang kudus ini, kedua santo di awal gereja ini, yang menjadi fondasi gereja. Dan Anda tahu, di altar gereja Vatikan ada makam Santo Petrus sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mewartakan Kristus. Di tempat saya berada sekarang ini, di postulat Karmel di Sidikalang, sedang ada pembinaan 33 anak muda OMK dari paroki-paroki Karmel. Kalau di Palembang ada pertemuan kaum muda se-Indonesia, di sini ada pembinaan, pembekalan ke 33 anak ini. Kami didik, kami ajak berdoa, kami ajak bekerja, kami ajak bermain, kami ajak merefleksikan bersama-sama. Semoga mereka, dari antara mereka ada yang terpanggil menjadi pastor Karmel, menjadi Karmelit. Tapi juga lebih daripada itu, ketika mereka tidak meneruskan menjadi imam pun, kami akan berusaha mendidik mereka menjadi seorang Katolik yang militan. Ya, inilah pembekalan yang menurut saya perlu dilakukan secara terus-menerus, kontinuitasnya. Karena pembinaan yang sangat mengakar adalah pembinaan yang mental mereka semakin kokoh, semakin kuat di tengah arus zaman yang tidak mudah. Dan ini tugas tanggung jawab kita bersama. Kita tidak pernah boleh lagi melalaikan pembinaan kaum muda. Sekali lagi saya mengatakan, tidak pernah boleh melalaikan pembinaan kaum muda. Maka kita mari di berbagai macam posisi dan kedudukan, terutama orang tua, didiklah anak Anda untuk sungguh-sungguh bermental baja, tangguh, cerdas, kuat. Ya, saya mulai dengan 8 postulat yang baru, dan inilah manusia COVID yang tidak mudah kita didik, tidak mudah, sangat tidak mudah. Manusia COVID, pemuda COVID yang kemarin itu sangat harus dengan penuh kesabaran, penuh tantangan, penuh cobaan, ya, supaya mereka menjadi tangguh dan kuat. Ya, maka itu dukunglah kami dengan doa-doa Anda. Bahkan mungkin ketika Anda mempunyai sedikit tambahan, bagikanlah sedikit untuk pembinaan mereka, karena mereka berasal dari keluarga-keluarga yang hampir tidak mampu. Kebanyakan dari mereka kami gratiskan karena memang tidak mampu. Ya, maka saya membuka hati Anda untuk berbagi. Ya, sedikit pun tidak apa-apa. Sekecil apapun akan bertumbuh besar. Sekali lagi, semoga kita membina kaum muda menjadi kaum muda yang tangguh di masa depan. Dan zaman sekarang bukan yang gampang, dengan pengaruh medsos, dengan pengaruh HP begitu luar biasa mempengaruhi jiwa orang. Sekali lagi, terima kasih Anda semua. Ya, dikatakan oleh Petrus, ya, Quo vadis Domini. Ya, Tuhan mau kemana? Tuhan mau menyelami anak muda sekarang. Tantangan kita adalah anak muda. Ya, keluarga Anda semua yang ada muda, didik dengan baik. Ya, semoga Tuhan memberkati Anda dan mengajak kita semua untuk menjadikan anak muda kita masa depan yang tangguh, yang kuat, bersama Kristus, dalam Kristus, melalui Santo Petrus dan Paulus. Tuhan berkati Anda semua. Quo vadis Domini. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra.